Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Hari ini materi yang akan kita bahas yaitu karya Roh Kudus dalam hidupku. Dan yang menjadi bahan referensi Alkitab terambil dari Mazmur 143 ayat 10 dan Lukas pasal 12 ayat yang ke-12. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari kita mengawalinya dengan berdoa mohon pertolongan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ataupun anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bisa berkumpul bersama-sama di ruangan ini Tuhan untuk belajar tentang firman-Mu secara khusus karya Roh Kudus dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Kami mohon hikmat bijaksana dan iluminasi dari Roh Kudus di hati kami yang sudah percaya, agar kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam pembelajaran kami kali ini. Mampukan kami Tuhan, agar bukan hanya menjadi pendengar firman yang setia, tapi juga menjadi pelaku firman yang aktif dalam kehidupan kami, supaya nama-Mu dimuliakan lewat kehidupan kami sebagai remaja Kristen. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karya Roh Kudus adalah karya Allah yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Seperti pentingnya udara yang kita perlukan untuk hidup, demikian juga dengan Roh Allah bagi kita. Karya Roh Kudus dalam Alkitab, kita melihat bagian yang pertama, dalam Perjanjian Lama. Roh Kudus adalah Roh Allah itu sendiri. Hal ini berarti Roh Kudus sudah ada sejak kekekalan. Roh Kudus bukan baru ada pada hari Pentakosta. Peristiwa Pentakosta di Yerusalem seperti yang digambarkan di Kisah Para Rasul 2 merupakan karya Roh Kudus dengan cara baru bagi manusia. Kehadiran Roh Kudus di Perjanjian Lama bersifat terbatas pada sekelompok kecil manusia, misalnya raja, hakim, nabi, dan imam. Untuk lebih jelasnya kita akan mempelajari periodisasi karya Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Yang pertama, periode masa nabi dan hakim. Pada masa ini orang-orang yang ke atasnya Roh Kudus dicurahkan dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui kemampuan manusia. Misalnya Musa yang membelah laut di Berau, Keluaran pasal 14 ayat 21. Elia yang berlari mendahului kereta Ahab, 1 Raja-Raja 18 ayat 46. Dan Simson yang mempunyai kekuatan yang luar biasa, Hakim-Hakim 14 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Yang kedua, periode masa raja-raja. Pada periode ini, Roh Kudus hadir sebagai pemberi inspirasi bagi para raja, imam, dan nabi. Hal ini terjadi supaya mereka bekerja sesuai dengan ketentuan hukum, aturan-aturan etis, dan aturan religius yang sudah ada. Roh Kudus mendorong para raja, imam, dan nabi untuk berlaku benar dan setia. Yang tidak setia, Roh Kudus meninggalkan mereka. Misalnya, Roh Tuhan atau Roh Kudus meninggalkan Raja Saul, sehingga ia gila jabatan, kekuasaan, dan karakternya menjadi jahat semata. Dari dua periode dalam Perjanjian Lama, kita bisa melihat karya Roh Kudus. Kita bisa melihat bahwa Roh Kudus yang berkarya dalam diri orang dapat melakukan hal-hal yang spektakuler. Roh Kudus juga mendorong orang untuk menjalankan ketentuan dengan setia dan benar. Itulah karya Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Kita melihat Roh Kudus atau karya Roh Kudus dalam Perjanjian Baru. Bicara mengenai Roh Kudus di Perjanjian Baru, tidak bisa dipisahkan dari diri Yesus Kristus. Dalam Injil Sinoptik dari Matius, Markus, Lukas, sampai Yohanes, Yesus digambarkan sebagai manusia yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Terdapat dalam Matius 1 ayat 20, Markus 1 ayat 10, Lukas 1 ayat 35, Yohanes 1 ayat 32 sampai dengan 34, dan ayat-ayat lain yang ada relevansinya dengan peristiwa tersebut. Nah, sekarang kita akan melihat remaja yang bergantung kepada Roh Kudus. Kita tahu sekarang bahwa Roh Kudus ada dalam hati setiap orang percaya. Jadi, kita percaya Roh Kudus juga ada dalam hidup kita saat ini.
Salah satu buah Roh Kudus adalah kasih. Remaja yang memiliki kasih pasti mengasihi orang tua, saudara, teman, guru, bahkan orang lain yang mungkin menyakiti kita. Kita mampu memaafkannya. Ketika kamu berpikir untuk memaafkan orang lain, Roh Kudus sedang membimbingmu. Jika kamu memaafkan orang lain, maka kamu sudah mendengar bimbingan Roh Kudus. Pada akhirnya, bukan hanya buah kasih saja yang kamu perlihatkan, tetapi semua buah Roh Kudus sudah kamu lakukan. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23. Penjelasan teks Alkitab, Mazmur 143 ayat yang ke-10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allah-Ku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di padang yang rata. Ayat ini merupakan salah satu bentuk doa orang percaya berupa permintaan agar Tuhan membimbingnya untuk melakukan kehendak Tuhan. Permohonan ini merupakan pengakuan bahwa kita tidak bisa melakukan sesuatu pun tanpa penyertaan Tuhan. Hanya oleh bimbingan Roh Kuduslah kita dapat melakukan semua perbuatan baik dengan benar. Lukas pasal 12 ayat yang ke-12. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Kita sebagai orang percaya tidak perlu takut menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini. Ayat di atas merupakan janji Tuhan kepada para muridnya. Ini pun berlaku untuk kita yang percaya kepadanya pada zaman ini. Roh Kudus berjanji akan membimbing dan mengajarkan segala sesuatu yang harus dilakukan. Oleh karena itu, kita harus mendengarnya. Nah, di akhir dari pembelajaran kita hari ini, ada kegiatan yang harus kamu kerjakan, yakni mencari tokoh Kristen. Carilah dalam buku atau internet tokoh-tokoh berikut ini dan analisalah proses hidup beriman mereka. Yang pertama, Franciscus Xaverius. Yang kedua adalah Nommensen. Jawabannya nanti diketik dan diupload di Google Classroom. Demikian pembelajaran kita pada kali ini. Kiranya Tuhan memberkati.